Tapi tiba-tiba si Scar ini saking emosinya, dia melempar wajahnya Didi dengan segepok uang. Dan saat itu Nathania berkali-kali berkata, Didi sudah membedil wajah saya, Didi sudah membedil wajah saya. Tapi kok bisa ya Nathania ini bertahan setelah ada pelor yang masuk ke rongga kepala dan kemudian melukai otaknya? Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. PDD. Nama ini belakangan banyak muncul di berita karena kasusnya yang kontroversial dan juga mencengangkan. Kalau teman-teman belum tahu awal mula kasus ini, teman-teman bisa menonton video di channel-channel YouTube yang lain yang juga membahas kasus PDD ini. Misalnya, channel Nancy Judge, Hiro Tadara Divan, Detektif Aldo, dan juga channel-channel lainnya yang sudah mengulas kasus ini dengan sangat-sangat baik dan menarik. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas salah satu kasus yang juga berhubungan dengan PDD dari sudut pandang forensik. Kasus ini menyorot Didi dalam keributan menggunakan bedil di sebuah klub malam. Salah satu korbannya adalah seorang perempuan yang berprofesi sebagai penyanyi. Bagaimana kasus lengkapnya dan juga bagaimana fakta-fakta forensiknya? Yuk kita simak. Oh ya, jangan lupa subscribe channel ini dan share video-video ini. Mari gas, mari kita gas. Kejadian ini bermula pada malam tanggal 28 Desember 1999, kira-kira 25 tahun yang lalu. Waktu itu Didi, Jello, dan juga seorang rapper pendatang baru yang namanya Shine datang ke sebuah klub malam di kota New York. Mereka waktu itu datang untuk berpesta. Mereka ingin merayakan debut pertamanya si Shine. Shine ini berencana akan merilis album perdananya itu tahun depan. Udah pasti mereka bertiga tuh mau senang-senang. Awalnya mereka semua itu berpesta dengan senang. Semuanya berjalan lancar, penuh kegembiraan. Si Shine berkali-kali diberi semangat dan gak lupa ada minuman-minuman mahal yang disuguhkan oleh Didi. Didi yang juga teman-temannya ini berpesta dengan sangat-sangat semarak, sangat meriah, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk pulang dan istirahat. Di klub malam ini itu gak cuma ada Didi dan juga teman-temannya. Karena saat itu memang sedang waktu libur akhir tahun, jadi banyak orang yang datang ke klub malam itu untuk berpesta. Waktu Didi, Jello, sama Shine mau pulang, pada saat itulah terjadi satu masalah. Didi nggak sengaja menyenggol seorang pengunjung laki-laki yang namanya Matthew. Ya, namanya juga klub malam ya teman-teman, situasinya remang-remang, lampunya kelap-kelip, terus juga orangnya berdesak-desakan. Ditambah lagi saat itu tuh orang pasti banyak yang minum minuman beralkohol. Yang namanya senggolan ya wajar lah. Tapi justru karena minuman beralkohol inilah masalah dimulai. Ditambah lagi Matthew ini bukan orang sembarangan. Matthew Allen ini juga seorang preman yang dikenal dengan nama panggilan Scar. Scar saat itu yang kesenggol gak terima, dia marah-marah ke Didi. Dia gak terima, dia anggap Didi ini sombong, dia ucapkan berbagai macam kata-kata kasar. Ditambah lagi teman-temannya Scar ikut-ikutan datang merubung maki-maki si Didi. Kata Didi saat itu, padahal saya tuh udah minta maaf loh, saya gak mau ada masalah. Lebih-lebih saya sedang bersama pacar saya si Jello. Tapi tiba-tiba si Scar ini saking emosinya, dia melempar wajahnya Didi dengan segepok uang. Aneh ya, ada banyak uang satu gepok bukannya dibagi-bagi, malah dilempar ke mukanya si Didi. Mungkin satu Scar tahu kok si Didi ini dia seorang artis, dia kaya, punya banyak uang. Scar nggak mau merasa direndahkan. Scar juga ingin ngasih lihat kalau dia tuh juga punya uang banyak, dia nggak mau kalah sama Didi. Dan tiba-tiba, dar, terdengarlah suara letusan. Didi mengaku waktu dia sangat kaget mendengar suara letusan. Refleks dia tuh melindungi si Jello pacarnya. Didi juga panik karena di satu sisi dia melindungi Jello, tapi di sisi lain Shine, temannya yang juga rapper pendatang baru tadi, itu juga ikut melepaskan tembakan dengan alasan dia mau melindungi Didi sama Jello. Ketika terdengar suara letusan, suasana klub langsung chaos. Orang-orang berlari ke sana kemari ingin menyelamatkan diri, mereka ingin segera keluar untuk menghindari kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Tapi naas saat itu sudah ada 3 orang yang terluka berat.
Ketika keributan itu mulai mereda, Didi kemudian langsung menenangkan si Jello yang satu kelihatan ketakutan. Didi ngedegur si Shine, dia bilang, udah kamu gak usah cari masalah. Ingat kita di sini sama Jello, ada perempuan di sini. Udah kita keluar aja. Didi, Jello sama Shine langsung keluar, mereka masuk mobil, kemudian mereka langsung pergi menjauh dari klub tersebut. Tapi baru beberapa lama perjalanan mereka dihentikan oleh petugas berwenang kota New York. Setelah mobil mereka dihentikan, kemudian mereka bertiga ditahan di kantor pihak yang berwenang untuk dimintai keterangan sebagai saksi kejadian malam itu. Tapi setelah tanyanya selama beberapa jam, Jello sama Didi akhirnya boleh bebas karena mereka dinyatakan terbukti tidak bersalah. Tapi anehnya si Shine ini dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena Shine terbukti telah melakukan tindakan yang sangat-sangat berbahaya, di mana tindakannya itu sudah melukai 3 orang secara berat. Waktu vonisnya hakim dijatuhkan, Didi bilang dia merasa sangat-sangat sedih. Dia bilang kasihan banget ya Shine ini, dia tuh baru aja loh memulai debutnya sebagai seorang rapper. Kok tiba-tiba ada kejadian seperti ini? Dia tuh menganggap kalau hukuman yang atas Shine itu sama sekali gak adil. Dia bilang Shine itu kan masih berusianya muda, dia labil, dia gak bermaksud jahat kok. Saat itu Shine ingin melindungi saya sama Jello. Tapi lagi-lagi saya sangat menghormati keputusan dari pihak yang berwenang. Saat ini saya ingin tetap bantu Shine beserta keluarganya. Sekilas lalu Didi itu kayak orang yang bertanggung jawab dan sangat-sangat baik ya teman-teman. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai sampai di situ. 10 tahun kemudian di tahun 2009, Shine dibebaskan. Dan Shine kemudian dideportasi ke Belize, sebuah kota di wilayah Amerika Tengah. Dan sekarang di tahun 2024, Didi ditahan karena kasus menghebohkan yang beritanya banyak sekali mengandung kontroversi. Di tahun ini juga, 15 tahun setelah Shine ini bebas, Shine kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Shine ingin membeberkan seberapa jahatlah si Didi yang bernama asli Sean Combs ini. Shine bilang ke media, Didi itu sedang fitnah saya agar dia tidak ditangkap atas kejadian malam itu. Tapi saat kami diinterogasi, Didi itu malah fitnah. Katanya saya yang buat keributan hingga saya akhirnya dipenjara. Shine bahkan berkata bahwa malam itu justru Didilah yang melepaskan Velor ke arah keramaian karena Didi ingin melukai Scar yang sudah mempermalukannya. Shine bilang semasa masa penyidikan hingga persidangan sampai akhirnya vonis dijatuhkan, Didi itu menyuap banyak orang untuk merekayasa kasus ini seakan-akan Shine lah yang paling bersalah. Didi menggunakan kekuatan utamanya yaitu uang. Tapi udah bisa ditebak pernyataan Shine ini gak langsung dipercaya begitu aja oleh orang-orang. Banyak orang yang menuduh si Shine ini sengaja cari panggung untuk cari sensasi. Shine ini bahkan dituduh memanfaatkan situasi penahanan Didi untuk meraih uang. Dan tahu sendiri sekarang ini Didi sedang jadi sorotan karena berbagai tuduhan pelanggaran hukum. Tambah lagi kasusnya juga cukup kontroversial. Ya bisa aja lah Shine ini mengarang cerita supaya dia mendapat sorotan dan nanti namanya akan naik. Ujung-ujungnya Shine akan dapat banyak uang dari ketenaran barunya ini. Ya sebenarnya hal itu masuk akal sih. Sekarang ini siapa sih yang gak rela melakukan apa aja demi popularitas? Yang namanya reputasi walaupun buruk tetaplah reputasi. Terkenal tetaplah terkenal. Dan ujung-ujungnya adalah uang. Tapi ternyata pernyataannya Shine ini didukung oleh kesaksian seorang yang berada di malam naas itu. Dia adalah salah seorang dari 3 orang yang saat terluka berat karena insiden di klub malam tersebut. Dia adalah seorang wanita bernama Natania Reuben. Natania ini adalah seorang ibu yang saat itu punya 3 orang anak. Selama ini Natania itu menghidupi ketiga anaknya dengan membuka usaha salon kecantikan yang dia miliki sendiri. Selain itu Natania juga berprofesi sebagai seorang penyanyi. Nah teman-teman, Natania ini adalah salah seorang korban di insiden klub malam itu. Natania kemudian memberikan kesaksiannya secara lengkap bagaimana dia tuh kok bisa sampai jadi korban akibat perbuatan PDD. Jadi malam itu Natania itu pergi sama teman-temannya ke klub malam untuk minum-minum dan ngobrol. Ya girls night out lah ibaratnya. Waktu mereka sedang berada di klub itu, si Natania ketemu dengan Scar. Dan ini nih, Natania memang kenal sama Scar alias si Matthew tadi. Dia kenal tapi nggak tahu deket lah, karena rumah keluarga Scar itu nggak jauh dari salon tempat usahanya si Natania tadi. Ibaratnya saat itu Natania sama Scar itu ngobrol-ngobrol basa-basi kayak ya cowok sama cewek yang ketemu di klub. Mereka sempat bercanda sebentar, saat itu si Scar kemudian nawarin Natania, aku beliin minum ya. Natania pun setuju. Nah saat Scar beli minuman itulah kesialan yang menimpa Natania pun terjadi.
Nathaniel bilang malam itu dia sama sekali belum meminum minuman yang mengandung alkohol. Jadi Nathaniel ingat dengan jelas apa yang terjadi. Saat itu Nathaniel melihat si Didi alias si Sean Combs ini, J.Lo dan juga Shine, itu ada beberapa orang pengawal mereka tuh masuk ke dalam klub. Para pengawal itu seperti biasa coba buka jalan. Mereka dorong pengunjung ke sana ke sini. Pokoknya 3 orang tamu istimewa ini nggak boleh kena senggol sedikit pun. Dan Didi tuh saat itu udah kayak tuan besar yang jalan dengan sangat-sangat sombong. Dia nggak peduli. Saat itu banyak yang jatuh, banyak minumannya tumpah. Dan waktu lewat di depannya Ska dan Nathaniel, minuman yang lagi dipegang sama Ska itu tumpah gara-gara didorong oleh salah seorang pengawalnya Didi. Ska nggak terima malah ngedorong balik. Terjadilah dorong-dorongan yang kemudian memicu keributan. Nathaniel sempat melihat Ska ini kemudian melempar wajahnya Didi dengan segepok uang sampai uang itu berhamburan. Katanya Nathaniel, udah kayak film aja nih. Yang namanya uang tuh berhamburan ke sana ke sini, terus orang-orang mulai berkerumun untuk mengutip uangnya. Saat itulah terdengar suara letusan dan suasana klub pun jadi kacau. Orang-orang berlarian ingin menyelamatkan diri dan kemudian Nathaniel sempat melihat Shine saat itu tuh mengarahkan senjatanya ke arah atas. Kayak ngasih peringatan aja. Nathaniel sempat ngelihat kalau Shine sama si PDD ini tuh jalan mundur-mundur, tapi bukan mundur mau menghindar, tapi mundurnya kok kayak masang kuda-kuda. Dan mereka tuh kayak tiba-tiba tangan kanannya ke belakang dan ketika tangan mereka tuh kembali ke depan, mereka sudah memegang bedil. Dan saat itu Nathaniel melihat dengan mata kepalanya sendiri, Didi itu mengeluarkan bedil dari sakunya dan dialah yang kemudian membedil wajahnya Nathaniel. Setelah itu Nathaniel bilang dia tuh merasakan sakit luar biasa di bagian wajahnya. Dia mulai kehilangan kesadaran, dia terjatuh dan saat itu dia sempat teriak, "Tuhan, tolong jangan ambil nyawa saya. Kasihani anak-anak saya, jangan ambil nyawa saya Tuhan, ingat anak-anak saya." Tapi untungnya setelah itu Nathaniel segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sampai di rumah sakit Nathaniel bertemu dengan dokter dan juga perawat. Mereka nanya-nanya ke Nathaniel. Saat itu kesadaran Nathaniel itu mulai berkurang tapi dia masih sadar lah. Dokter tanya Nathaniel terus-menerus, "Ibu namanya siapa? Apa yang terjadi?" Tujuannya supaya Nathaniel tetap sadar. Dan saat itu Nathaniel berkali-kali berkata, "Didi sudah membedil wajah saya, Didi sudah membedil wajah saya." Nathaniel kemudian dilarikan ke ruang bedah untuk menjalani tindakan operasi untuk mengangkat pecahan pelor di wajahnya. Karena saat itu setelah dilakukan pemeriksaan scan, dokter ngelihat yang namanya pecahan pelornya itu ada 7. Pelor yang masuk itu pecah jadi 7 bagian. Dan dokter akan berusaha mengeluarkan semua pecahan itu semaksimal mungkin. Tapi kok bisa ya Nathaniel ini bertahan setelah ada pelor yang masuk ke rongga kepala dan kemudian melukai otaknya? Ini adalah fakta medisnya. Jadi pertama, pecahan pelor yang mengenai wajah Nathaniel itu gak merusak bagian otak yang mengontrol fungsi vital. Batang otak sendiri terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama namanya mesencephalon atau otak tengah. Fungsinya itu untuk mengatur gerakan, penglihatan, pendengaran, dan juga pengendalian gerakan mata. Bagian kedua namanya pons. Pons ini adalah penghubung antara otak kecil dan bagian lain dari otak. Pons ini memegang peranan vital dan pengaturan napas, pergerakan, dan juga sensoris bagian wajah. Bagian yang ketiga adalah medula oblongata. Medula oblongata ini fungsinya untuk mengatur fungsi napas, detak jantung, tensi, refleks menelan, dan juga muntah. Pada kasus cedera otak yang paling ditakuti oleh dokter adalah jika terjadi kerusakan pada batang otak. Kalau sampai batang otak ini cedera, bahayanya nggak main-main teman-teman. Bisa terjadi gangguan napas, napasnya lumpuh, gangguan detak jantung, gangguan tensi, kelumpuhan, penurunan kesadaran, sampai kadang-kadang pasiennya koma, dan juga disfungsi dari refleks-refleks vital tubuh. Sementara misalkan terjadi cedera pada otak besar, efek langsungnya itu nggak separah cedera pada batang otak. Karena fungsi utama otak besar itu berhubungan dengan sensoris, gerakan, memori atau ingatan, emosi, dan juga kemampuan berpikir. Kalau misalkan terjadi cedera pada otak besar, biasa ditandai dengan gangguan gerakan, gangguan bicara, penglihatan, sensoris, ingatan, juga emosi. Tapi misalkan cedera di otak besar ini terjadi dengan sangat-sangat luas, maka seseorang bisa kehilangan kesadaran sampai kehilangan fungsi berpikirnya. Cedera di otak besar itu juga bisa menyebabkan komplikasi ke batang otak. Kalau terjadi cedera berat di otak besar, maka bisa terjadi pembengkakan pada jaringan. Ditambah lagi misalkan ada pendarahan di bagian otak besar, maka bisa menyebabkan penekanan pada batang otak.
Untunglah ini nggak terjadi ke si Natania, maka itu Natania masih bisa selamat. Nah, setelah Natania cukup kuat, Natania kemudian diminta keterangan oleh pihak yang berwenang. Dan saat itu Natania dengan tegas mengatakan bahwa dia telah dibedil di bagian wajah oleh Didi. Tapi saat Natania bersaksi di pengadilan, kesaksiannya berhasil dipatahkan sama kuasa hukumnya Didi. Banyak orang yang gak percaya kok malam itu Natania bisa melihat dan ingat dengan jelas kalau memang Didi yang melepaskan tembakan ke arahnya. Karena lagi-lagi saat itu keadaan klub rame, semuanya sedang kacau, lampunya remang-remang. Kok bisa sih Natania itu mengaku dia ingat dan juga dia tuh melihat dengan jelas Didi itu melepaskan pelor itu ke arahnya dia. Ditambah lagi teman-teman, saat itu dokter sama sekali gak bisa mengambil seluruh pecahan pelor di kepalanya Natania. Jadi nggak bisa dibuktikan kalau pelor yang mengenai Natania berasal dari bedil miliknya si Didi. Dokter itu nggak bisa mengeluarkan semua pecahannya karena itu sangat-sangat beresiko. Akhirnya dibiarkanlah beberapa pecahan itu masih ada di dalam rongga kepalanya Natania. Teman-teman, proses menelusuri pecahan pelor hingga sampai ke bedilnya itu biasanya melibatkan ahli balistik forensik. Balistik forensik itu adalah salah satu cabang ilmu forensik yang mempelajari bedil serta efeknya. Biasanya ahli balistik ini akan melakukan tindakan sebagai berikut. Pertama, mereka mengumpulkan pecahan pelor lalu diperiksa di laboratorium. Dari ukuran, bentuk, juga komposisi bisa diketahui nih ukuran dari pelor tersebut. Dan dari ukuran pelor tersebut bisa diketahui nih jenis bedil yang digunakan. Karena ya namanya pelor sama bedil itu cocok-cocokan. Pelor ukuran sekian tuh nggak bisa digunakan di segala jenis bedil, pokoknya khusus. Ditambah lagi kebanyakan bedil itu kan punya semacam alur di dalam bagian larasnya. Alur di dalam laras ini bertujuan untuk memutar pelor agar gerakannya stabil saat meninggalkan bedil. Jadi saat pelor ini dilepaskan, maka alur ini akan meninggalkan semacam tanda di permukaan pelor. Tanda ini unik, sidik jari. Jadi bisa ketahuan nih asal dari bedilnya tersebut. Ditambah lagi di Amerika Serikat juga ada pusat data berisi informasi tentang bedil dan pelor. Dari data tersebut bisa diketahui asal bedil, juga catatan apakah bedil jenis ini itu pernah digunakan untuk tindak kriminal tertentu. Sayangnya pada kasus Natania, pemeriksaan ini nggak bisa dilakukan karena tadi fragmen pelornya itu nggak lengkap. Ditambah lagi Didi juga menunjukkan etikat baik dengan cara memberikan sejumlah uang dan ganti rugi ke si Natania. Didi melakukan itu dengan alasan bahwa dia itu adalah orang yang dermawan, bertanggung jawab, dan punya sifat penolong yang tinggi. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Didi cuma mau menyelamatkan nama baiknya aja. Dan lagi-lagi, akibat pengakuan ini juga banyak yang menuding Natania hanya mencari ketenaran. Orang-orang nganggap sebenarnya kan masalah sudah selesai. Natania sudah dikasih sejumlah uang yang jumlahnya itu lebih-lebihan loh. Buat apa sih Natania ungkit-ungkit kejadian di masa lalu? Kan kasusnya sudah dianggap selesai. Orang-orang menganggap kasusnya ini sudah selesai. Mereka mikir Natania ini memang sengaja nyari-nyari masalah. Natania bilang, waktu itu saya menerima uang tersebut dengan sangat-sangat terpaksa. Alasannya pertama, saya tahu misalkan saya tetap bersikeras dengan kesaksian saya, di pengadilan saya sudah pasti tidak akan menang. Karena Didi punya sejumlah besar kuasa hukum yang udah pasti akan bela diri mati-matian. Selain itu, Didi juga punya hubungan baik dengan orang-orang penting. Selain itu, Natania juga memikirkan keselamatan 3 orang anaknya. Salah satu alasan dia menerima uang dari Didi adalah karena uang itu bisa dia gunakan untuk menjamin kehidupannya dan juga kehidupan anak-anaknya. Tapi Natania juga mengaku nih, kalau kerugian yang disebabkan oleh Didi itu sama sekali nggak bisa diukur dengan uang. Natania bilang, setelah dia mengalami cedera itu, dia dioperasi, dia harus melewati masa pemulihan yang sangat-sangat menyakitkan. Karena cedera di kepalanya tadi kan sempat melukai otak besarnya. Ini membuat Natania sering mengalami kejang yang sangat serius. Kejang yang dialami Natania ini menyebabkan Natania sering gak bisa melakukan apapun karena dia tergantung dengan obat anti kejang. Karena obat anti kejang itu membuat Natania tuh sering ngantuk, sering kadang-kadang pikun. Dan saat Natania gak bisa melakukan apapun, anak-anaknya lah yang mengurus Natania. Natania bilang, saya sama sekali gak bisa membayangkan anak-anak saya yang waktu itu masih di bawah umur terpaksa dewasa sebelum waktunya mereka demi saya. Dan semua itu gara-gara Didi alias Sean Combs. Dan selain itu Natania juga kehilangan salah satu giginya. Karena saat itu ada pecahan pelor menyangkut di akar giginya Natania. Natania sempat mengalami rasa sakit yang luar biasa sampai akhirnya dokter memutuskan untuk mencabut giginya Natania.
Dan sekarang ini dia gak peduli orang mau percaya atau enggak, Nathaniel tetap memberikan kesaksiannya di berbagai media. Dia gak peduli kalau tidak mendapatkan hujatan, Nathaniel cuma ingin menyuarakan kebenaran. Nathaniel tuh bahkan sempat bilang, saya rela andai kata kepala saya dibedah untuk mengambil sisa pecahan pelor di dalam kepala saya. Kalau memang itu yang harus dilakukan untuk membuktikan apa yang sudah dilakukan oleh Didi terhadap saya. Lalu bagaimana dengan Shine? Shine saat ini tuh berprofesi sebagai seorang politisi di Belize. Sedangkan Didi berakhir dengan ketakutan akan nasibnya di dalam sel penjara. Kasus Didi ini sekarang masih dalam penanganan pihak kepolisian di Amerika. Tapi ada pesan-pesan juga yang bisa kita ambil dari kasus ini. Sebanyak apapun uang kita miliki, setinggi apapun kedudukan kita, kalau sudah saatnya kita jatuh karena perbuatan buruk kita, maka semua akan terbongkar. Nggak ada aib atau keburukan yang tidak bisa terungkap. Karena Tuhanlah yang maha menunjukkan. Jadi, jaga sikap baik-baik ya teman-teman. Udah punya duit banyak, dikenal banyak orang, bukannya hidup tenang dan berbuat baik, malah bikin masalah.